Bosan. Nonton film, ge. Cerita berlanjut pada Gospel yang menjenguk adiknya Glass yaitu Jack yang baru saja terbangun dari koma. Gospel datang sekaligus meminta izin kepada Glass untuk mengurus masalah kematian adiknya yaitu Tommy. Setelah mendapatkan izin, Gospel dan anak buahnya yang sudah berada di sekitar tanah Edward, mereka pun menyusun rencana untuk mendatangi rumah Edward. Dan saat mereka sedang menyusun rencana, tiba-tiba Joffrey melihat rombongan Gospel. Karena curiga, Joffrey langsung menghubungi Edward. Dan Edward yang melihat itu adalah Gospel, ia pun menghubungi Freddy dan menanyakan apakah Freddy ingin bertemu dengan Gospel. Freddy lalu mengatakan bahwa dirinya sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun. Mendengar itu, Edward dan Joffrey yang tahu akan ada serangan, Joffrey lalu mengajak Edward ke rumahnya untuk menyiapkan senjata. Cottage and pick up a few things. A little much, isn't it, Jeffrey? Tak lama, Gospel dan anak buahnya pun langsung menuju ke rumah Edward. Sadie yang melihat Gospel dan anak buahnya datang, ia pun merasa jika kasus pembunuhan Tommy sudah diketahui oleh Gospel. Di tempat lain, Glass yang berada di rumah sakit, ia pun mendapatkan telepon dari ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Glass dan juga Edward sekarang juga. Glass pun tidak bisa membawa Edward karena Edward telah mengkhianati mereka. Dan mengatakan jika Glass juga telah mengkhianati Edward dengan memberitahu Gospel bahwa Freddy lah yang membunuh Tommy. Mendengar itu, ayahnya langsung meminta Glass untuk membatalkan rencana Glass sekarang juga. Karena saat ini Glass sudah salah paham dengan Edward. Glass pun menuruti perkataan ayahnya dan langsung meminta maaf kepada Edward tentang masalah ini. Glass juga menyuruh Jimmy untuk membawa senjata lengkap dan membantu Edward melawan Gospel. Tak lama, mereka pun mempersiapkan senjata untuk melawan Gospel dan anak buahnya. Tetapi saat semua sudah siap, Gospel pun malah menghilang begitu saja dari halaman rumah Edward. Singkat cerita, Edward dan Glass pun bertemu dengan Bobby, dan ternyata Gospel tidak jadi menyerang rumah Edward karena Bobby menjanjikan kepada Gospel bahwa Bobby akan menebus kesalahan Edward dan juga Freddy. Dan kini Bobby meminta sebaliknya jika Edward harus menebusnya juga ke Bobby. Setelah itu, Bobby menjelaskan bahwa Bobby menyuruh mereka berdua datang karena Bobby ternyata ingin menjual bisnis ganja miliknya. Bobby menjual bisnis ganjanya dengan cara melelangnya seharga di atas 150 juta pound dan meminta Edward dan Glass mencari orang yang bersedia membeli bisnisnya. I'm just going to sell the business. It offers in excess of 150 mil. Edward pun kaget dengan keputusan Bobby saat ini yang berarti tanahnya sebentar lagi akan terbebas dari produksi ganja milik Bobby. Bobby lalu meminta Edward dan Glass membawa beberapa burung merpati untuk digunakan sebagai transaksi pelelangan bisnis ganja nantinya. Tak lama, Edward dan Glass pun pergi membawa beberapa burung merpati itu. Dan saat ingin keluar, mereka berdua pun membahas tentang mereka yang saling mengkhianati. Dan sebenarnya itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Singkat cerita, Edward dan Glass pun bertemu dengan Johnson untuk menawarkan bisnis ganja milik Bobby. Karena Johnson sangat mengincar bisnis itu, Johnson pun bersedia untuk membeli bisnis ganja milik Bobby. Dan mengatakan bahwa alasan Bobby menjual bisnis ini karena bisnis ini sedang mengalami kekacauan, yaitu kehilangan saat pengiriman ganja dan perseteruan antara Glass dan Edward. With serious disruption, pipelines blocked, punches being thrown. Glass lalu mengatakan bahwa dirinya sudah tahu bahwa dalang dari semua masalahnya adalah ulah dari Johnson. Johnson kemudian ingin mengadu domba Edward dan Glass dengan memberitahu Glass jika Edward telah membocorkan 13 nama bangsawan yang bekerja sama dengan Glass kepada Johnson. Johnson pun dibuat kaget karena Edward sebenarnya memberikan 13 nama palsu kepada Stephen. Dan saat Stephen ingin memastikan dengan menelpon 13 nama bangsawan itu, Edward pun sudah merencanakan dengan menyuruh Freddy, Tam, Sabrina, dan Charlotte untuk menerima telepon dari Stephen dan mengatakan bahwa mereka benar-benar salah satu dari 13 nama bangsawan itu. I gave to Mr. Stevens was in fact spurious. Speaking with the Marquess of... Speaking. Viscount Bowling. This is he. Good afternoon. Relationship with a Mr. Robert Glass.
Setelah itu, Edward dan Glass pun menawarkan orang kedua, yaitu Mercy, penjual mobil sport terkenal. Edward dan Glass menawarkan kepada Mercy karena mereka berdua tahu jika Mercy punya jaringan bisnis di Eropa yang akan mempermudah Mercy untuk menjual ganjanya. Karena bisnis ini cukup menguntungkan, akhirnya Mercy pun mau mengikuti pelelangan bisnis ganja ini. Selanjutnya, Edward dan Glass juga menawarkan orang ketiga, yaitu Pete. Mereka berdua menawarkan kepada Pete karena Pete adalah seorang pebisnis yang hebat, terutama bisnis penipuan. Glass lalu menjelaskan kepada 3 kandidat yang akan membeli bisnis ayahnya soal pengiriman menggunakan burung merpati, yang dimana mereka bertiga disuruh untuk menulis tawarannya di sebuah kertas, lalu kertas itu ditempel di kaki merpatinya. Setelah menempel di kaki merpati itu, kemudian merpati itu dilepaskan begitu saja dan nantinya merpati itu akan sampai ke Bobby. He wants all bids sealed in writing. With an email or a phone call. Love the bird, by the way. It's fucking hysterical. Setelah selesai, Edward pun mengatakan kepada Glass bahwa masih ada 1 merpati yang tersisa. Glass lalu meminta Edward untuk melepaskannya begitu saja karena merpati itu pasti akan pulang sendiri kepada Bobby. Dan saat Edward pulang dan menanyakan tentang merpati itu kepada ibunya, ternyata merpati itu sudah dibawa Freddy ke ladang ganja. Edward kemudian meminta merpati itu kepada Freddy untuk dilepaskan, tetapi Freddy tidak memberikannya. Malahan mereka berdua berdebat tentang bisnis ganja ini. Freddy meminta Edward untuk tidak melepaskan bisnis ini karena bisnis ini sangat menguntungkan. Edward pun menolak untuk mempertahankan bisnis ini. Tetapi Freddy pun meyakinkan Edward dengan keuntungan sangat besar yang didapat di beberapa bulan lalu. Freddy juga mengatakan bahwa Edward terlahir untuk bisnis ini, karena Edward juga berhasil menyelesaikan masalah-masalah di dalam bisnis ini. Maybe you're right. Maybe I'm not cut out for this. You were fucking born for it. Karena perkataan Freddy, Edward pun galau harus mengambil keputusan yang seperti apa. Keesokannya, Edward sepertinya setuju dengan Freddy tentang mempertahankan bisnis ganja ini. Edward lalu berencana untuk membeli bisnis ganja milik Bobby, yang dimana Edward langsung meminta Ahmed untuk membuat anggaran dana sebesar 200 juta pound. Dan anggaran tersebut ditujukan ke 12 bangsawan yang bekerja sama dengan Glass. Dan nantinya 12 bangsawan itu akan mendapatkan keuntungan 10%-nya. Somewhere in the region of 200 to stand a chance. One share of the agreement will come from the other 12 lords, and to put 10% in each will be well on our way. Edward juga mengajak GP untuk bekerja sama karena Edward tahu kini GP sudah sukses dalam bisnis ekspor-impornya. Ahmed lalu mengatakan bahwa itu masih kurang untuk membeli bisnis ganjanya. Lalu Edward meminjam uang kepada sang ibunda yaitu Sabrina sebesar 10 juta pound. Tetapi tetap saja Ahmed menganggap bahwa itu masih kurang untuk membeli bisnis ganjanya. Sabrina kemudian menyarankan untuk mengajak Glass dalam rencananya Edward. Tetapi Edward berkata jika Glass sudah tidak tertarik dengan bisnis ini. Sabrina lalu inisiatif menemui Glass untuk mengajaknya bekerja sama dalam rencananya Edward. How are you doing? I don't know, really. I know that your father is planning on selling the organization. What is it you're worried I'm not going to do? Selain itu, kini kita diperlihatkan dengan Edward yang bertemu dengan Collins. Yang ternyata Collins tidak dibunuh oleh Glass, karena Collins membayar Glass 30 juta pound untuk permintaan maafnya dan juga untuk pengobatan Jack. Pertemuan Edward dengan Collins kali ini, Edward mengajak Collins untuk bekerja sama dalam rencananya membeli bisnis ganja milik Bobby. Dan Collins diminta untuk memberi anggaran sebesar 15 juta pound untuk mendapatkan saham apabila Edward menang dalam lelang bisnis ganja milik Bobby. Mendengar itu, Collins pun setuju dengan tawaran Edward. Your 15 would give you shared participation and shared ownership. And the 200 is going to swing with Republic last. Setelah itu, Edward yang sudah berada di ruangannya bersama Glass pun juga menyetujui tawaran ibunya tentang rencana Edward. Singkat cerita, para kandidat pun mulai melepaskan merpatinya masing-masing. Dan tak lama, Bobby pun menerima semua tawaran yang diterbangkan lewat merpatinya. Let her fly. Yeah, gotta get some money. Go. Now that's a big fucking number.
Keesokannya, Bobby memberitahu Edward dan Glass siapa pemenangnya dalam pelelangan bisnis ganja miliknya. Bobby juga kaget karena ada nama Edward dan Glass yang akan membeli bisnisnya. Setelah mengetahui siapa pemenangnya dalam pelelangan bisnis ganja milik Bobby, Edward pun memberitahu keluarganya siapa pemenang dalam pelelangan bisnis ini. Dan ternyata pemenang dalam bisnis ini adalah Mr. Johnson. Tetapi Edward membuat sebuah rencana yang dimana Edward menyuruh Collins untuk mengkhianati Johnson dengan menghubungi orang keuangan Johnson yaitu Rick untuk memberikan tunggakan pajak Johnson kepada otoritas pajak. Sehingga membuat Johnson tertangkap polisi dan masuk penjara. Truth be told, I had activated Henry Collins. These bodies, by which I mean his tax record, to the relevant authorities. Dan karena seluruh uang Johnson untuk membayar pajak, kini Johnson gagal untuk membeli bisnis milik Bobby. Karena masih ada kandidat lain, Edward juga merekayasa dengan mengatakan kepada Mercy bahwa Pete adalah pemenang dalam pelelangan ini. Dan Mercy ada di urutan kedua. Mercy pun sampai membunuh Pete supaya Mercy menjadi yang pertama dalam pelelangan bisnis ini. She took it upon herself to clear the field. Tak lama dari Mercy membunuh Pete, Mercy pun harus mati juga di tangan Collins. Karena Collins mau dalam pelelangan bisnis ganja ini dimenangkan oleh Edward, supaya dirinya bisa mendapatkan saham di bisnis ganja ini. Saat semua beres, Edward kemudian tidak membuat Collins dengan mudah bisa tergabung dalam bisnis ganja ini. Dan ternyata Edward telah mengkhianati Collins karena sebenarnya Edward hanya butuh uang dari Collins saja untuk tambahan membeli bisnis ganja milik Bobby. Hal itu dilakukan Edward sebagai bentuk balas dendamnya bersama Glass karena mereka pernah dikhianati oleh Collins. Edward kemudian mengajak Glass untuk mengeksekusi pengkhianat yang telah membuat adiknya koma. Do you want to do it? Setelah kejadian itu, Edward dan Glass pun menemui Bobby untuk melakukan pembayaran bisnis ganja milik Bobby. Karena semua kandidat telah mati, kini pelelangan bisnis milik Bobby dimenangkan oleh Edward dan Glass. Dan cerita ini berakhir dengan Edward dan Glass yang membeli bisnis ganja milik Bobby sebesar 235 juta pounds, atau sekitar 4.700 miliar. You two were willing to put some skin in the game. You are a soldier. You are an aristocrat. So we have a deal. £135 million. Now, you have a purpose.